Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan fi hadhil qanat. Selamat datang, ketemu lagi dengan saya di channel ini, Qanatul Amani lil Arabiyyah wa Tarjamah. Ketemu lagi dengan saya, Rijal Mahdi, dosen bahasa dan sastra Arab Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kajian kita, yaitu tentang sebuah buku Kaifa Tutarjim, bagaimana Anda menerjemahkan, ya. Kita sudah sampai ke bab 2 dan di pembagian kedua, ya. Dalam pembahasan kedua yaitu tentang al-hulul wal mushkilat, ya. Al-mushkilat wal hulul, ya. Kendala-kendala yang dihadapi oleh seorang penerjemah ketika menerjemahkan sebuah teks misalnya. Baik, materi ini adalah materi kedua. Sebelumnya kita sudah sampaikan 2 kendala penerjemah. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pada pembahasan ketiga dan pembahasan keempat, ya. Silakan ikuti terus dengan buku ini Kaifa Tutarjim, ya. Saya share ke antum dan antuna layarnya, bukunya. Baik, kawan-kawan, kita sudah di pembahasan ketiga, ya, di bagian kedua ini, yaitu tentang kendala yang dihadapi oleh seorang penerjemah, ya. Kendala ketiga adalah tentang istikhdam al-kalimah, ya, tentang pemakaian sebuah kata, ya. Jadi ketika ada kata yang ingin kita terjemahkan di dalam sebuah paragraf atau sebuah kalimat itu, seorang penerjemah, ya, punya kendala dalam hal ini, ya. Karena kalimat itu terdiri dari kata tentunya. Kemudian kata itu kadang-kadang ada yang sifatnya bahasanya resmi, ya, dan ada juga sifatnya bahasanya tidak resmi, ya. Ada juga pembahasannya adalah kata itu ada yang tulisan itu ada yang sifatnya written language, ya, bahasa tulis, ya. Dan ada juga bahasa spoken language, ya, bahasa tutur, ya. Jadi ketika seorang mutarjim menerjemahkan sebuah teks, ya, dia sangat terikat, ya, dengan pemilihan kata yang ada. Apakah kata ini digunakan dalam bahasa lisan atau bahasa tutur, ya, atau bahasa resmi atau bahasa tidak resmi atau bahasa slang misalnya di dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Oke, karena kita menerjemahkannya di dalam sebuah teks berbahasa Arab, kita sangat terkait dengan kata-kata yang ada, dengan kata yang ada di dalam sebuah teks itu, ya. Kata dia di dalam pengarang di sini, ya, yu'tabar asyaq fil lughah al-arabiyyah huwal muhaddid al-asasi li tabi'atil uslub alladhi natahaddath bihi, ya. Siyak atau konteks di dalam kalimat itu adalah penentu utama, ya, penentu utama pemakaian kita terhadap uslub, variasi di dalam sebuah teks, ya, ketika kita menerjemahkan itu, ya. Di sini dijelaskan oleh penulis, ya, antara bahasa tulisan dan bahasa lisan, ya. Kemudian dengan bahasa slang dengan bahasa fusha, ya. Misalnya di contoh yang ada di layar kaca antum dan antuna ini, ya, sami'til khabar, ya, dengan bahasa hal sami'til khabar, ya. Ini 2 kalimat sama-sama bertanya, apakah kamu mendengar berita itu, ya. Cuman kalimat pertama itu dijelaskan atau diungkapkan dengan bahasa slang, ya, bahasa pasar. Kemudian yang kedua itu adalah diungkapkan hal sami'til khabar, ya. Apakah Anda atau kamu mendengar berita itu, ya. Itu dengan bahasa yang fusha atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan di dalam bahasa Indonesia. Oke, ketika kita menerjemah, ya, kita terikat dengan kata ini, ya. Apakah kita menggunakannya kata itu nanti menggunakan uslubnya atau redaksinya menggunakan bahasa yang
legal atau bahasa pasar begitu. Ya. Jadi seorang penerjemah harus tahu ini, harus tahu ya. Dia berhadapan dengan teks apa? Dengan teks tulisan, ya, dengan bahasa lisan maksud saya, atau bahasa tulis, ya. Atau mutarjim itu seorang penerjemah itu sedang berhadapan dengan teks bahasa resmi atau bahasa slang begitu. Maka kata-kata itulah nanti yang akan mempengaruhi penerjemahan seseorang ya ketika menerjemahkan sebuah teks ini ya. Tentunya bahasa lisan berbeda dengan bahasa tulis. Tentunya bahasa tutur beda dengan bahasa tulis. Bahasa resmi berbeda dengan bahasa yang tidak resmi ya. Oke. Dibilang di sini ya wa tuwaffar lana hasilatul kalimat fi lughal injiliyah iddat turuq li ta'bir an nafsil fikrah. Di dalam bahasa Inggris juga seperti itu ya. Nanti kita akan coba ingatkan dan coba kita bahas lagi ya. Sebenarnya ini kesimpulannya adalah tentang pemilihan kata, diksi kata, formal atau tidak formal, resmi atau tidak resmi ya. Spoken language atau written language, ya. Bahasa tulis atau bahasa tutur. Ya. Seorang penerjemah terikat dengan konteks ini. Ya. Ketika konteksnya adalah tidak resmi, maka bahasanya, pemilihan katanya juga tidak resmi. Maka pemilihan kata inilah yang nanti yang jadi satu persoalan. Ya. Jadi satu persoalan. Saya lihat ya, coba kita lihat misalnya ya, di dalam bahasa tidak resmi pun ya, bersama saya ada sekarang sebuah usaha penerjemahan ya, usaha penerjemahan teks bahasa Arab ya, tentu ini adalah terjemahan Al-Qur'an, usaha penerjemahan ma'ani Al-Qur'an ke dalam bahasa Cirebon ya. Saya tidak mengerti bahasa Cirebon karena saya asli dari Padang, tapi kemarin kita diskusi dengan kawan-kawan di tim penerjemahan bahasa Cirebon di LP2M Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Kemarin kita terikat dengan satu kata ya. Ketika misalnya terjemahan ihdinas siratal mustaqim ya. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, kan begitu ya. Di sebuah teks ini ya, di dalam tafsir Al-Qur'an bahasa Cirebon ini saya bacakan ya. Saya mohon maaf kalau salah baca ya. Bismillah, katanya tuduhena kaula sedaya dedalan ingkang lurus ya. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, ingkang lurus ini jalan yang lurus maksudnya. Ada yang menerjemahkannya ketika disampaikan oleh kawan kita yang menerjemahkan ini, katanya kenapa ingkang lurus? Ingkang lurus kan itu bahasa Indonesia. Kenapa nggak bahasa Cirebon yang betulan aja ya? Ingkang lempeng katanya. Ya. Maksud saya ini di antara kekayaan bahasa dan kita seorang mutarjim, seorang penerjemah ya, punya kendala tersendiri ketika kita menerjemahkan ini ya. Ketika tuduhena kaula sedaya dedalan ingkang lurus atau ingkang lempeng itu pemakaiannya yang bagus yang mana? Yang mana yang kira-kira masuk kepada para pendengar atau pembaca ya? Mana yang bisa digunakan bahasanya itu saat ini atau masa lampau begitu. Nah, ini di antara kondisi permasalahan seorang muterjim ya, seorang penerjemah memilih kata yang sesuai ya. Bahas katanya itu adalah kata terikat dengan kalimatnya juga nanti. Kalimatnya adalah kalimat resmi atau tidak resmi ya, atau bahasa tutur atau bahasa lisan begitu. Ini jadi kendala dan permasalahan sebagai seorang mutarjim. Oke, kita lanjutkan kawan-kawan ya. Oke, ini karena ini adalah bahasa Inggris ya. Ini penerjemahan Arab ke Inggris ya. Ini tidak terlalu panjang pembahasannya. Ini saya tidak perlu sebutkan ya. Nanti intinya adalah seorang mutarjim, seorang penerjemah punya kendala
ya dalam pemilihan sebuah kata. Apakah kata itu digunakan dengan bahasa tutur atau bahasa lisan, bahasa resmi atau tidak, ya maka seorang penerjemah harus pandai memilih kata. Ingkang lurus atau ingkang lempeng seperti pembahasan tadi. Oke, kawan-kawan. Pembahasan yang kedua adalah yang keempat ya, permasalahan atau persoalan keempat yang menjadi kendala seorang mutarjim, seorang penerjemah itu adalah at-tadhkir wa ta'nis ya. Masalah gender ya, gender sebuah kata. Kata ini adalah di dalam bahasa Arab ya, di dalam bahasa Arab ada mudzakkar, ada muannas. Ada mudzakkar, ada muannas. Kata itu dihukum laki atau dihukum perempuan. Dan ini di dalam bahasa Indonesia sama aja ya. Nanti kita bisa tentukan ketika kita menerjemahkan. Ketika ada teksnya itu adalah berbahasa Inggris ya, tidak dijelaskan ini laki atau perempuan, walaupun nanti ada kata miliknya itu ada pembeda ya, misalnya her book atau his book itu beda kan, her book untuk perempuan, his book berarti untuk laki-laki, berarti itu ada. Tapi yang di awalnya ya subjeknya itu tidak ada ya, dia, she, iya betul, he, dia, ya begitu. Di dalam bahasa Arab nanti kita coba kita lihat ya permasalahan yang jadi kendala bagi seorang penerjemah ketika menerjemahkan sebuah teks permasalahan tadhkir wa ta'nis ini ya. Oke, minal ma'lumi anna tadhkir wa ta'nis yushakkilani khasiyah asasiyah fil lughal arabiyyah. Ya. Mudzakkar dan muannas itu ya adalah dua hal yang jadi keistimewaan di dalam bahasa Arab ya. Fajami'ul asma' wal af'al fil lughal arabiyyah yumkinu tamyizuha min haitsu tadhkir wa ta'nis. Dalam bahasa Arab kita tahu ya, ini kata ini mudzakkar, kata ini muannas ya. Di dalam kalimatnya kalau tidak pakai ini berarti dia mudzakkar, kalau pakai ini berarti dia muannas. Dari segi kata aja kita sudah bisa menentukannya ya. Dan itu harus sesuai ya. Maka seorang penerjemah ya ini harus jeli ya, harus paham ketika dia menerjemahkan sebuah teks. Contohnya kawan-kawan ya, kitabun jadid ya. Kitabun jadid ya. Majalah jadidah ya. Kan kalau kitabun jadid buku baru, jadid baru ini ya di dalam bahasa Arab untuk laki-laki ya kan. Kalau majalah karena dia adalah muannas maka jadidnya jadi jadidah ya kan. Ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, a new book dengan a new magazine sama-sama a new aja ya. Sama-sama baru ya. Baru itu yang mana? Laki atau perempuan? Ya kan? Berarti satu bahasa dengan bahasa yang lain itu punya khasiyah, punya keistimewaan masing-masing ya. Ya kan? Kitabun jadid, a new book, ya kan? New di sini ya sama dengan new yang di bawah, tapi di dalam bahasa Arab itu beda ya. Ini mudzakkar, ini muannas, ini tidak ada tamar butohnya, ini ada tamar butohnya. Jadi kan ini suatu kendala dan persoalan bagi seorang mutarjim menerjemahkan sebuah teks ya. Oke, nanti kita akan coba lihat ya, akan kita coba detailkan pembahasan ini ketika di dalam sebuah kalimat. Ketika di dalam sebuah kalimat. Oke, ini misalnya. Ya. Faqadat tabibu qubba'atahu. Qubba'atahu ya, qubba'atahu kalan suah ya. Faqadatit tabibatu qubba'ataha ya. Oke, terjemahan di atas sini coba kawan-kawan ya. The doctor lost his head ya. The doctor lost her head. Oke. Hu, dhamir hu, oke, jadi his. Dhamir ha jadi her, oke ya. Cuman kalau ketika at-tabib dengan tabibah, tabib dengan tabibah, sama-sama the doctor. Apakah ini laki atau perempuan? Dokter juga ini, ya. Apakah dokter di sini laki atau perempuan? Ya. Kalau yang di atas, kalau pakai bahasa Arab pasti laki, pasti laki-laki, pasti pria, jantan, ya. Maka ada tabib, at-tabib, berarti muzakkar, ya. Perterjemahannya the doctor juga, ya. Maka ada tabibah
Wabba'ataha ya, the doctor lost ya, dokter juga. Jadi kan ini permasalahan yang ada ya ketika seorang mutarjem menerjemahkan sebuah teks ya, begitu. Oke, kita lanjutkan lagi misalnya the doctor went to the hospital ya. Dokter itu tadinya udah berangkat ke rumah sakit ya. Ini kalau kita dokter itu tadi berangkat ke masjid, ke rumah sakit. Ini dokter yang mana? Dokternya laki-laki atau perempuan? Ya, kan dokter aja, ya kan? Dalam bahasa Inggris, dokter laki dengan perempuan sama aja. Tetapi di dalam bahasa Arab, dokter laki-laki at-tabib, at-tabibah dokter perempuan, ya kan? Jadi seorang mutarjim, seorang penerjemah harus jeli dalam permasalahan ini. Ya. Di dalam kalimat ini kita tidak tahu, ya. Fahal hiya zahabat tabib ilal mustasfa am zahabat tabiba ilal mustasfa. Kita nggak tahu yang pergi tadi itu adalah dokter perempuan atau dokter laki-laki. Kan kita nggak tahu. Karena itu bahasa Inggris, nggak ada bedanya. Apalagi dalam bahasa Indonesia, nggak ada. Di dalam bahasa Arab ada. Nah, ini jadi kendala, jadi persoalan tersendiri ketika kita menerjemahkan ya. Ketika dia laki, maka kita harus terjemahkan ke laki-laki ya. Miliknya juga begitu nanti. Perempuan juga begitu ya. Jadi ini adalah kendala dan persoalan kita ketika kita menerjemahkan sebuah teks ya, yaitu permasalahan tadzkir wa ta'nis. Sebuah kata dianggap muzakkar atau muannas ya. Begitu kawan-kawan pembahasan kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jadi saya simpulkan pembahasan kita kali ini adalah kendala ketiga penerjemahan itu adalah pemilihan kata. Kata itu digunakan untuk spoken language atau written language, bahasa tulis atau bahasa tutur, ya, bahasa resmi atau bahasa fusha, ya, fusha resmi, ad-darija atau al-ammiyah, bahasa pasar ya, itu jadi kendala. Seorang mutarjim harus bisa memilih kata itu. Ya, kita tadi sudah contohkan dalam bahasa Cirebon. Kemudian yang kedua, yang keempat, permasalahan muzakkar dan muannas di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa yang lain nggak ada. Jadi ini adalah kendala dan persoalan yang seorang mutarjim harus mengetahui dalam hal ini agar dia tidak salah menerjemahkan sebuah teks ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Inggris ya. Oke, demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal 2 pembahasan lagi insya Allah nanti akan kita lanjutkan tentang kendala dan kondisi, kendala dan solusi dalam permasalahan terjemahan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.